Passion dan kebahagiaan itu memang sangat erat. Artinya contoh gini lah. Kalau kalian merasa apa yang kalian tekuni itu harus ada bayarannya, itu idealis. Oke, selamat siang teman-teman. Kembali lagi di acara Laser. Siang ini kita bertemu dengan Mas Pandi, pemilik dari Vokasi, Mas ya? Oke, jadi untuk topik hari ini kita itu akan berbicara tentang passion. Kok kenapa sih passion itu penting untuk disadari buat setiap orang gitu kan? Jadi nanti kalian tuh biar nggak bingung lah intinya gitu. Jadi kita langsung masuk ke pembahasan. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu sama narasumber kita siang ini. Oke, monggo Mas. Oke, terima kasih Mas Kevin. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Ya, jadi teman-teman kenalkan Mas Kevin, saya Pandi Nugroho. Saat ini kesibukannya ngurusin edutech startup yang bergerak di bidang pendidikan. Kita namai Vokasi ID. Kenapa Vokasi ID? Karena kita lihat potensi vocational learning yang memang sekarang kan SDM menjadi satu hal yang sangat penting ya, yang selalu digaungkan sama pemerintah bahwa negara maju salah satunya adalah SDM yang berkualitas. Nah, makanya kita punya ide untuk kita membangun vokasi ini supaya kita bisa dengan tujuan satu untuk bantu SDM, kita mencetak SDM yang berkualitas dan kemudian kita ingin tujuan utama kita adalah pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, ini kesibukan sehari-hari saya di Vokasi ID. Mantap juga Mas ya. Itu berarti kayak apa ya Mas ya? Capacity building Mas ya? Human development. Human development. Bedanya di mana tuh Mas? Capacity building sama human development? Mungkin kalau saya melihatnya human development itu dari semua aspek ya, dari semua sisi. Tidak cuma hard skill, tapi dari sisi soft skill dan juga life skill-nya di situ. Semuanya mempunyai satu capacity dan capability yang berbeda-beda. Itu sih, jadi lebih ke human development, lebih ke makronya. Gitu. Berarti nggak spesifik di satu skill, ya, atau betul. Nggak spesifik di satu sisi aja. Yes, betul. Oke Mas, ini Mas, kita ini penasaran nih. Ya. Kok kita tuh suka bingung gimana sih cara nentuin apa yang kita suka. Kadang tuh saya lihat, saya suka A, tapi saya juga suka B, tapi saya juga suka C. Jadi saya bingung, A, B, C ini saya tempuh semua. Jadi tuh ada cerita sedikit Mas. Dulu tuh saya tuh agak bingung tentang passion. Itu tuh saya tuh dulu pertama kuliah tuh di hukum. 2015. Saya pindah ke akuntansi. Habis itu tahun berikutnya saya pindah ke manajemen. Itu belum lulus itu? Belum lulus. Nggak ada yang lulus. Yang lulus sama manajemen. Manajemen aja, oke. Nah Mas, menurut Mas itu berarti kan penting ya Mas? Dari passion sedini mungkin itu gimana Mas? Saya rasa kalau soal passion itu saya pun juga untuk usia-usia yang mungkin saya masih usia-usia untuk memilih jalan hidup saya itu mau di mana sih, itu juga sama saja. Artinya, apakah kemudian ketika saya sekarang menekuni bisnis di pendidikan, apakah sejak awal, sejak mungkin usia sekolah SMP atau SMK, SMA, kemudian kuliah, apakah saya tertarik dengan pendidikan? Belum tentu. Waktu itu saya sama sekali tidak kuliah pada jurusan pendidikan. Tapi background saya adalah desain komunikasi visual. Saya suka sebuah karya seni gitu kan. Mungkin ada hubungan darah dari ayah yang sama-sama di seni tapi seninya berbeda. Kalau saya lebih ke ayah saya lebih ke arsitektural gitu. Kalau saya mungkin lebih ke yang bentuknya lebih visual dan fleksibel gitu kan. Nah, cuman kenapa kok saya lebih fokus sekarang soal pendidikan? Padahal background saya desain gitu kan. Yang harusnya mungkin saya sebagai seorang ilustrator atau desainer atau mungkin animator atau seperti apa. Saya pernah jadi itu juga. Saya dari 2012 sampai 2016 itu seorang 3D animator di salah satu perusahaan animasi di Jogja. Nah, kemudian mengerjakan beberapa serial dari animasi beberapa negara juga, situ juga. Tapi waktu itu saya sudah memikirkan ke
saya mau jadi pengusaha di bidang pendidikan, nggak kepikiran sama sekali. Tapi ketika menemukan sebuah gap yang akhirnya kita tahu, oh hati kita kok saya harus peduli sama ini nih. Ya. Karena saya menemukan sebuah gap antara waktu itu adalah pendidikan SMK, kemudian industri di bidang animasi dan desain, ada gap yang nggak ketemu. Nah, gap ini kan soal pendidikan. Nah, akhirnya saya peduli di situ pendidikan. Dan sekarang mungkin juga ini mulai saya tekuni. Jadi, ketika memilih sebuah jalan hidup, bukan berarti ketika kita masih punya banyak ketertarikan ke sini, berarti kita belum menemukan passion. Enggak juga. Itu menurut saya ya. Tapi ada satu hal yang ketika kita mendapatkan masalah, mau seberat apapun, kita bisa melaluinya dengan nyaman, dengan enjoy, dan kita tidak keberatan dengan apa yang kita lakukan. Itu yang menurut saya adalah passion. Yang sekarang di pendidikan, walaupun ada masalah di pendidikan seperti apapun, saya enjoy, kita bisa melewati masalah itu dengan baik, dan kita lebih nyaman, bukan tekanan, tapi kita malah lebih di-challenge ya, lebih enjoy, malah justru di-challenge, wah ini harus kita selesaikan nih kayak gini. Akhirnya, oke, ya itulah yang namanya passion. Itu sih. Nah, kan problem-problem sekarang tuh gini Mas, apa namanya? Kebanyakan kan orang habis lulus, penting kerja beberapa aja. Betul. Gitu kan, jadi kan kayak mereka nggak ada keinginan untuk mengejar sesuatu yang apa ya bahasanya didambakan gitu. Iya. Jadi begitu Mas, apa namanya? Kira-kira pendapat Mas Fandi sendiri pada hal-hal seperti itu gimana? Itu sama aja kayak apa ya? Kayak nggak mengakui apa yang diinginkan, nggak mengakui apa ya passion gitu. Bahkan mungkin apa nggak tahu passionnya, nggak tahu juga yang mana ya. Kemungkinan di antara ya kebutuhan sama apa namanya passion dikorbankan. Betul. Nah itu salah satu juga. Nah, kalau di human development itu ada dua tipe orang. Tipe fixed mindset atau growth mindset. Fixed mindset itu orangnya adalah nggak peduli soal masa depan saya, yang penting saya kerja, saya dapat penghasilan, saya pulang, berangkat kerja pagi, sore bisa pulang, kembali ke keluarga, udah, itu aja mereka udah, itu ini fixed mindset. Artinya, apa kita kemudian orang yang seperti ini salah? Enggak juga. Karena mereka memilih jalan hidupnya dengan cara yang seperti itu. Kita nggak ngerti lingkungan background-nya seperti apa. Kenapa dia memilih yang jalur fixed mindset ya. Mungkin secara keluarga ekonominya memang lagi membutuhkan. Kita juga nggak bisa menyalahkan juga yang seperti itu. Kemudian mungkin karena memang orangnya ini soft skill ya akhirnya. Orangnya introvert. Nggak suka sosialisasi ke orang-orang. Dia lebih suka sendiri, punya kemampuan, dikembangkan. Ini juga bisa jadi di fixed mindset. Tapi ada juga orang yang punya growth mindset. Dia punya mindset untuk tumbuh, untuk terus mengembangkan apa kompetensi yang dirinya punya. Biasanya orang suka bersosialisasi, kemudian dia mencari ilmu dimanapun. Dia mungkin lebih haus akan informasi-informasi, lebih suka ketemu orang untuk menggali informasi, untuk ngobrol sana-sini, untuk mengembangkan dirinya. Nah, ada dua tipe ini nih, yang ini. Masing-masing nggak ada yang salah. Semuanya benar atas pilihan hidupnya masing-masing gitu kan. Hanya kita bisa bertanggung jawab apa enggak dengan pilihan fixed mindset kita, dan bisa bertanggung jawab atau enggak dengan pilihan growth mindset kita. Resiko masing-masing. Konsekuensi masing-masing. Betul sih. Itu. Dua-duanya tetap nyambat. Dua-duanya tetap gitu aja. Saya juga kadang, saya pun ngikutin passion juga, saya kadang masih suka nyambat. Iya, itu. Kadang, pasti. Ya, inilah manusiawi lah. Iya. Menurut itu manusiawi lah. Iya, tapi kan begini Mas, apa ya, kok kesannya jadi pertumbuhannya sumber daya manusia itu jadi lambat. Mas kalah negara maju. Berarti kan untuk apa namanya negara menjadi suatu negara yang maju, otomatis kan rakyat ini harus apa ya, mungkin ini tadi Mas bilang tipe yang growth minded ya. Karena mungkin saya melihatnya pun kurang lebih sama seperti itu. Nah sedangkan kan mungkin mayoritas dari orang kita sendiri itu ya fixed mindset,
pokoknya fix mindset. lulus ya Cari kerja. nggak sesuai jurusan apa segala macam. Sebenarnya kalau sesuai jurusan saya juga nggak masalah sih. Karena saya juga kerja nggak sesuai jurusan kan. Kan pertanyaan besarnya bukan di situ mas. Tapi kan di apa sih namanya di mindset itu tadi. Apakah dia bekerja sesuai apa yang dia inginkan? Apakah dia bekerja cuma tadi yang penting ada gitu kan, atau sesuai tadi baik lagi sesuai skillnya dia. Otomatis kan itu mempengaruhi tingkat kebahagiaan. Ya, betul. Tingkat kebahagiaan mempengaruhi ke growth. Otomatis mempengaruhi ke passion mas. Balik lagi ke passion ya. Iya. Jadi ujung-ujungnya apa? Passion sama kebahagiaan lah. Mas nih hubungan antar kedua ini apa ya? Kalau saya melihatnya sih begitu. Gitu. Oke. Passion dan kebahagiaan itu memang sangat erat. Artinya contoh gini lah. Orang yang mungkin keseharian sebagai karyawan di satu perusahaan yang berangkat pagi pulang sore, kemudian saatnya gajian ya gajian, kemudian dia tidak mempunyai satu arah kebutuhan passionnya, hobinya yang seperti apa ya. Tapi bisa jadi, saya kira banyak ya orang yang karyawan biasa pun, tapi dia masih menyempatkan untuk mengembangkan passionnya. Mungkin dari sisi olahraga, dia suka olahraga. Mungkin dari sisi dia art atau sebagai seorang pelukis, passionnya dia di seni kayak gitu. Mungkin di luar jam kantor, mereka masih tetap akan mengembangkan itu juga bisa. Jadi passion bukan berarti jalan hidup yang harus kita pilih 100% 24 jam yang harus kita tekuni. Tapi kita bekerja, kemudian saya bekerja dari jam 8 sampai jam 5 di kantor, tapi passion saya adalah saya seorang programmer. Nah, mungkin setelah itu dia akan membuat programming game yang dia jual ke platform marketplace untuk game, pekerjaan jalan, passion jalan. Nah, ini kadang ini ada kendala mas di sini mas. Kendala seperti ini mas. Kadang kantor tuh ada yang nggak mengizinkan untuk ada kerjaan sampingan, harus pecat kan. Apalagi kalau sekarang netizen cepunya mas. Gimana? Nah, kalau itu pilihan dari masing-masing personal sebetulnya. Kira-kira mau sejauh apa mengembangkan passion, mengembangkan skill, kompetensi dan lain-lainnya yang dia miliki ya. Kalau memang dia suka sama passionnya, suka sama apa yang dia tekuni, itu saya rasa dia juga punya waktu untuk itu ya. Kalau memang ada satu corporate perusahaan yang nggak mengizinkan, saya rasa corporate-nya ya bukan salah corporate, dia sudah punya aturan, tapi ya sudah kebijakan sendiri dan masing-masing itu sudah punya kebijakan gitu kan. Tergantung kira-kira kita bisa memposisikannya di mana. Apakah kita selama kita bisa sesuai ngikutin aturan perusahaan dan kita mengembangkan passion kita nggak mengganggu urusan pekerjaan, saya kira juga masih maklum aja. Kecuali memang passionnya dikembangkan waktu bekerja, jam kerjanya digunakan untuk hal lain yang nggak sesuai dengan pekerjaannya, itu salah. Itu secara aturan keliru. Tergantung pinter-pinternya si personal itu bagaimana sih untuk mengelola keinginan dirinya untuk mengembangkan passion itu ya. Saya kira juga banyak kok yang pasti saya rasa juga semua corporate karyawan kalau cuma ngandelin gaji mungkin nggak growth ya dari sisi ekonomi ya. Dari sisi ekonomi ini pasti juga ada hal-hal lain yang dia juga suka mengembangkan di luar itu yang itu membuat dia lebih happy. Kadang mood booster orang kan dari apa yang dia suka. Iya betul. Itu juga produktiviti kan. Pekerjaan juga akhirnya. Otomatis kalau orang bahagia, produktivitas pasti. Produktivitas naik, tingkat kemakmuran naik. Iya. Jadi gitu mas. Jadi kalau orang nggak bahagia, mesti nilai mata uang kan drop, kayak free fall. Makanya Jepang punya menteri kesepian ya, kalau nggak salah ya. Iya, punya menteri kesepian. Menteri kesepian tuh ngapain? Nah, itu dia, kita nggak tahu juga. Ada tuh menteri kesepian. Coba di googling kalau ya. Untuk mengatasi orang-orang kesepian yang gak bahagianya menimbulkan produktivitas, mungkin ya. Sebenarnya orang kesepian di sana nggak kesepian juga, mas. Mungkin terlalu pop culture-nya di Jepang ya. kan, wah
produktivitasnya dibilang terus ya. Kok saya bilang mereka itu nggak salah juga. Mereka nggak bahagia mungkin. Tapi untuk tingkat produktivitas tinggi banget. Karena mereka workaholic. Mungkin bahagia juga gitu. Karena semakin banyak kerjaan yang mereka terima, semakin bahagia. Saya semakin banyak kerjaan saya terima, mumet. Iya, kita di Indonesia sukanya yang modelnya kerja bisa disambil healing gitu ya. Iya. Kalau di Jepang nggak mungkin, nggak boleh. Karena apa namanya, kalau saya pribadi, saya itu juga punya passion. Saya juga punya sesuatu yang passion, sukanya saya mau ajar juga. Gitu. Tapi gimana caranya harus bisa sambil kerja. Nah, itu dia. Susah kan? Tapi saya bisa. Gimana caranya? Saya kan passion saya di bisnis. Apalagi saya tuh sebenarnya apa aja saya jual tuh. Ya mau aja gitu. Ibarat kata mimpi saya itu punya perusahaan palu gada. Palu mau gua ada. Iya. Jadi memang ya OTW ke sana kan kita satu-satu bertahap gitu kan. Kalau untuk sekarang kan saya konstruksi Pak. Konstruksi nih. Ya padahal saya nggak ada ilmunya sebenarnya, saya belajar otodidak. Memang saya ke lapangan apa segala macam, tapi saya senang nih Mas. Karena apa? Saya belajar hal baru. Background manajemen. Bisnis konstruksi. Teknik. Jadi saya kan sama aja, manajemen sumber daya material. SDM sumber daya material ya. SDM material. SDM-nya bukan manusia. Material. Kan pada dasarnya kan manajemen 3-4 Mas. Money, material, method kan ini kan di dalam konstruksi semua. Saya merasa terpakai. Pasti semua bisnis pasti butuh manajemen ya. Semua pasti. Jadi gimana ya Mas Fandi? Kita cerita dikit dong Mas tentang bisnis vokasi. Ya, vokasi ini bisnis yang mungkin saya katakannya kita melahirkan vokasi ini bukan dalam posisi yang matang, tapi prematur. Karena kalau di pendidikan, kenapa vokasi memang kita fokusnya vocational learning. Kita membantu teman-teman di SMK khususnya untuk connect dengan industri. Industri ini perusahaan dan teman-temannya itu ya. Nah, karena apa? Pemerintah mulai menggaungkan namanya pembangunan SDM, sumber daya manusia. Kita menyambut baik kebijakan Mas Menteri soal MBKM, Merdeka Belajar itu ya, kampus Merdeka itu. Karena ini sudah mulai diminta untuk fleksibel. Jangan terpacu pada kurikulum nasional saja, tapi juga harus berkegiatan belajar dengan industri yang nanti bisa diakui pada nilai dan SKS-nya itu. Jadi ini sangat-sangat baik kan. Vokasi ID ini kita menjadi jembatan. Kita masih fokus ke SMK, karena SMK banyak sekali yang belum terjembatani. Masih banyak gap. Kira-kira untuk kedepannya itu bakal buka buat yang cabang keilmuan juga nih Mas, kan karena kan juga saya rasa problemnya juga sama mungkin. Bahkan di cabang keilmuan, cuma di cabang vokasional aja. Pasti. Ini sudah kita rasakan dan kita vokasi ID itu mulai operasional itu bulan Oktober tahun 2020. Tapi sebelum kita start untuk bisa provide layanan vokasi ID, kita riset itu dari bulan Maret 2020. Waktu pandemi datang, kebetulan saya punya experience lebih dari 8 tahun di vokasional, sudah kenal sama teman-teman SMK, dekat dengan Kemendikbud, nyusun kurikulum bareng, nyusun SKKNI, saya juga trainer, asesor juga, jadi ngerti vokasional itu arahnya mau kemana. Nah, kemudian waktu pandemi datang, ngeluh lah semuanya teman-teman SMK. Selain nggak bisa tatap muka, kalau SMK kan wajib yang namanya magang ya. Wajib banget pasti ini. Otomatis. Kalau enggak kan nggak bisa juga. Sekarang karena pandemi nggak bisa tatap muka, nggak bisa magang. Masa iya pakai Zoom habis itu dilihat supervisor di bengkel. Itu dia. Nah, kemudian gimana nih mereka tetap bisa melakukan proses pemagangan, walaupun secara online, daring, memang ini nggak semua kompetensi kalian bisa secara daring. Karena kalau untuk bengkel nggak mungkin dong, bisa online kan. Farmasi juga nggak mungkin ya model kayak gitu. Hanya beberapa kompetensi kalian yang bisa didigitaliskan. Nah itulah yang akhirnya kita bantu, kita riset. Saya datang langsung ke Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung,
kunjungan ke beberapa sekolah yang ternyata kebutuhannya adalah bukan soal kurikulum. Masalah pengangguran itu bukan hanya soal kurikulum, tapi rasio akses industrinya. Apa itu maksudnya? Yang saya temukan di beberapa daerah, SMK yang punya kompetensi keahlian multimedia itu banyak. Multimedia ini mempelajari tentang desain, web development, kemudian fotografi, videografi, udah kayak gitu. Lagi ngetren banget kan ya kayak gini. Makanya banyak sekolah yang buka nih. Tapi di daerah itu industrinya nggak ada. Industri ini nih. Hanya kalau mereka mau magang kan magangnya nggak pada tempatnya. Yang kita temukan ada yang magang di kantor kelurahan. Itu anak animasi, anak multimedia. Loh ngapain magang di kantor kelurahan? Lah daripada nggak sama sekali mas. Nah ini kan problem. Pada akhirnya fasilitasnya pun, keilmuannya pun nggak tercapai. Akhirnya apa? Siswanya nggak menemukan apa yang dia mau, passion tadi itu. Passionnya nggak terfasilitasi karena nggak ketemu industri yang tepat. Akhirnya ketika lulus pun, ya saya bisa apa saya juga nggak tahu. Karena nggak ada yang menjembatanikan. Itu. Nah kita akhirnya oke deh kita bantu, kita coba. Walaupun teman-teman ada di daerah, di sana nggak ada industri, teman-teman tetap siswa-siswi ini punya hak untuk mendapatkan industri yang tepat, yang relevan. Walaupun teman-teman ada di Lampung, kalian bisa magang di industri yang ada di Jakarta, di Semarang, di ini secara daring. Dan mereka ketemu langsung sama industri. Minimal mereka punya. Apalagi kalau misalkan di animasi, fotografi agak sulit ya. Lokasi, animasi mungkin editing foto, yes. Gitu ya. Sama web design kan bisa online. Banget. Tapi balik lagi tergantung kemampuan seorang ini. Yes. Tidak semuanya punya device yang ini. Betul. Ini itu balik lagi problem lagi. Nah, ini berarti juga di lokasi ngebantu ini semua. Ya. Kita melihat awalnya memang kita start dari produk magang daring itu ya, magang secara online. Tapi ya itu yang kita temukan ternyata bukan persoalan itu saja. Akses itu lebih dibutuhkan bagi mereka, akses ke industri, akses infrastruktur lingkungan dan infrastruktur fisik laboratorium sekolah, kemudian akses pada infrastruktur pembelajarannya. Banyak sekolah yang nggak memiliki ini, yang memadai ya, komputernya, alat prakteknya dan lain-lainnya. Akhirnya kita juga memikirkan itu. Kita coba bantu connect dengan teman-teman perusahaan-perusahaan yang punya CSR yang fokus ke pendidikan. Kita coba jembatani ini. Oke, Pak, CSR-mu dong tolong ini bantu sekolah yang membutuhkan. Mereka butuhnya ini. Akhirnya kita salurkan. Ya itulah end to end ya kebutuhan dari teman-teman sekolah yang sebetulnya bukan cuma belajar aja yang dibutuhin. Belajar tapi infrastruktur nggak ada ya apa gitu kan. Nah, ini baru persoalan infrastruktur, belum persoalan SDM gurunya. Ini gurunya juga lebih kompleks. Setelah kita ajarin siswanya buat magang, mereka punya knowledge baru, punya kompetensi baru. Device-nya oke, udah ada, bisa diatur. Otomatis tenaga pengajar harus mengikuti ini semua. Nah, itu dia. Setelah mereka kembali ke sekolah, gurunya yang nggak mudeng, yang nggak paham. Lah, kok udah sampai ke situ lah, saya aja belum bisa ke situ gitu kan. Dan semua jadi apa? Akhirnya kan kurikulum itu kan hanya panduan. Betul. Sebagus apapun kurikulum, kalau gurunya nggak bisa menerjemahkan, nggak bakal. Berarti seharusnya untuk di vokasi ini gurunya sendiri pun harus berkompeten. Betul. Dalam teknologi, untuk industri teknologi ya kompetensinya. Karena kok dipikir semua industri teknologinya masih maju terus. Ya. Dan taruhlah misalkan di farmasi ya. Di farmasi itu maksudnya obat baru muncul terus. Ya. Apalagi sekarang kesehatan teknologinya. Sekarang kesehatan sudah mulai diperhatikan. Betul. Orang sudah mulai sadar pentingnya kesehatan. Tapi cuma orang yang masih agak nggak peduli kesehatan mental. Nah itu nanti topik buat next video ya. Kesehatan mental. Karena itu penting gitu. Banyak kita nggak sadar sama kesehatan mental, ngalah kena mental. Nah. Dan nanti ada kesehatan keuangan juga nih kayaknya nih. Kesehatan keuangan. Ini kita kalau kesehatan keuangan saya butuh conference ini. Bukan talk show itu conference ini. Karena keuangan tuh agak sedikit rumit. Karena pandangan satu dengan pandangan lain masih beda. Jadi
pembahasan harus diskusi. Yes. Saya pikir sih seperti itu. Yes. Orang kalau saya bahas finance itu tahu nggak mas apa sih berapa orang? Itu buat keuangan aja. Keuangan. Tapi kalau operasional saya 3 orangnya jadi. Cukup ya. Bikin SOP Iya. segala macam kan itu kan apa ya? Nggak susah. Kalau keuangan kan kita harus rigid detail. Ya, betul. Kalau kita nggak rigid dan nggak detail ya udah sekarat gitu mati. Betul. Jadi Terus. apa namanya? Mungkin 1 patah 2 patah kata untuk teman-teman di rumah sana gimana mas? Untuk apa nih? Passion ya? Mengajar passion. Oke. Mengajar tujuan panggilan hidup lah. Passionnya panggilan hidup ya, yang panggilan hidup. Oke, jadi teman-teman ketika memilih jalan hidup itu, jalan hidup berat banget ya. Jalan hidup lah. Teman-teman nanti ke depan mau menjadi seorang apa sih? Saya akan jadi seorang dokter, saya akan jadi seorang desainer, saya akan jadi seorang mungkin yang sekarang ke teknologi, saya akan jadi seorang programmer. Jangan terburu-buru menentukan itu, tapi coba pelajari dulu apakah kompetensi itu ada. Passion tanpa dilatih itu pun juga nggak akan pernah terjadi, Nah, passion itu tanpa dilatih nggak akan pernah terjadi. Terus kemudian apakah seperti saya selama hampir 4 tahun, 5 tahun lebih sebagai seorang 3D animator, sekarang hidup saya masih seorang animator? Enggak. Udah berbeda sekarang. Karena apa? Saya menemukan satu hal yang memang saya lebih yakin saat ini adalah pendidikan daripada animator. Mungkin waktu 4 tahun ke belakang kemarin, saya menentukan, saya seorang 3D animator nih. Idealis. Kami setelah menemukan sesuatu hal yang baru, pola pikir kita menjadi pola pikir yang baru, mindset kita juga berubah, akhirnya kita akan kehilangan apa yang kita lakukan, bahwa kita menemukan, ternyata yang kemarin itu cuma idealis saya loh, bukan passion. Beda ya? Idealis sama passion itu beda. Beda. Idealis sama passion itu beda banget. Tapi beda ini susah nih mas, karena tipis-tipis. Ya, betul. Idealis sama passion itu beda banget. Passion itu ya, kita enjoy, kita melakukan apapun itu enjoy, problem sedetail, sedalam apapun, kita pasti akan bisa melewati masalah itu dengan cara yang mudah, yang nggak gegabah, yang kita pun, ya udah, ini yang harus saya hadapin, dan kita nggak tertekan untuk menghadapi masalah itu, dan hidup kita nyaman, ya itu passion. Sedangkan kalau idealisme itu suatu hal yang berbeda, mas, baliknya mas. Dan dipaksakan meraih hal itu. Iya, dan dipaksakan. Idealisme dipaksakan. Ya, jadi gitu teman-teman. Jadi ada gap besar nih di antara idealisme kita sama passion. Ya. Jadi kalau kalian ngejar idealisme, oke, tapi ini belum tentu bisa bikin kalian bahagia. Bisa jadi malah bikin kalian makin sedih. Ya anggap aja kalau mau dianalogikan gini, tinggal kawin. Nah sedang. Serem ya? Serem. Jeru. Ini nanti begitu udah naik terus di atas meledak ya. Tuh. Jadi kan susah. Naiknya untuk naik lagi susah. Ya. Karena udah yakin banget, udah menggebu-gebu, ngeluarin semua resource, semua pemikiran. Ya. Sedangkan kalau untuk passion kita butuh usaha. Ya. Kita butuh mengenal, kita butuh pertimbangan. Ya. Terus akhirnya ini. Sama ada perbedaan lagi nih soal passion sama idealis. Bedanya gini. Kalau kalian merasa apa yang kalian tekuni itu harus ada bayarannya, itu idealis. Tapi kalau kalian merasa apa yang kalian tekuni itu adalah hal yang tidak harus dibayar, tapi kalian happy, itu passion. Itu passion banget. Contoh, teman-teman suka yang namanya fotografi. Saya passionnya fotografi. Tolong dong bantu fotoin itu karena itu nggak ada biayanya. Nggak bisa. Harus ada biaya. Itu idealis. Profesi kan itu kan, pekerjaan kan. Tapi kalau tolong dong difotoin itu karena itu nggak punya budget. Oke, nggak apa-apa, saya bantu ya. Untuk ini saya suka kok foto-foto ini. Passion. Ikhlas, maksudnya ikhlas. Tanpa ada nilai komersil di situ. Nah, itu bedain yang paling jelas. Jadi silahkan setelah ini mengoreksi diri, merenung. Jadi apa yang saya lakukan ini apakah harus berbayar atau tidak ya? Tapi salah nggak sih ngejar idealis? Enggak. Ngejar idealis enggak juga. Kita nggak punya idealis. Idealis itu bagus selama masih bisa menerima feedback dari orang lain. Kita memang harus punya idealis, tapi kita juga harus bisa mengontrol idealisme kita.
Berarti kita harus punya idealis, tapi kita juga jangan lupa sama passion. Ya, itu memang nggak mudah, tapi bisa dilatih. Jangan fokus pada kemudian berpikirnya apakah saya punya idealis ini, kemudian apakah jangan berfokus di situ. Let it flow aja lah. Ngalir, kemudian ternyata nanti lama-lama bisa membedakan, oh ternyata saya nyaman di sini, oh idealis saya di sini. Jadi tahu kok nanti akan ketemu sama siapa, harus idealis atau harus dengan passion. Gitu. Saya juga yakin, sebenarnya manusia itu semua kan memiliki kemampuan yang sama. Ya. Maksud sama dalam artian bukan dalam spesifik sama di situ, bukan tapi memiliki daya berpikir yang sama. Nah, apa namanya? Daya berpikir yang sama, mungkin ya banyak yang sama kan sama manusia kan. Ya. Ya. Berarti kan semua orang bisa ngelakuin itu. Bisa, setuju. Apa, Mas? Kemauan, betul. Itu dia. Ini Mas. Betul. Nah, apa namanya, untuk membangun kemauan ini sendiri itu seperti gitu. Membangun kemauan itu seperti ini ya. Membangun teman-teman itu ya, kalau mungkin kaum rebahan itu, nah, bagi kaum rebahan yang sukanya rebahan aja tapi duit ada masuk terus ya ini mimpi aja gitu. Nah, nggak mau berusaha tapi pengen ada pemasukan kan juga ya udah mimpi aja orang-orang yang kayak gitu. Nah, kemauan itu ya ada pada pikiranmu sendiri itu. Kalau pikiran nggak ada kemauan ya sama sekali, jangan nyalahin orang lain kalau kamu ditinggal jauh gitu. Nah, kadang kan sekarang masalah sosial ini kan sekarang terjadi dengan adanya teknologi 4.0 ini. Makanya isu yang akan datang adalah bukan isu lagi sih, ini sudah terjadi di beberapa negara ya. Setelah industri 4.0 yang menjadi problem adalah kita membahasnya society 5.0, masyarakatnya, persoalan sosialnya seperti apa. Yang sekarang semuanya gila dengan teknologi, kemudian gila dengan pujian netizen, gila dengan saya kadang juga mohon maaf agak melihat orang di sosial media yang sengaja untuk mungkin melakukan hal yang sebetulnya bukan ada di dirinya, dilakukan hanya untuk mendapatkan pujian atau mendapatkan respon dari followersnya atau apa yang itu, mohon maaf, aduh jangan deh yang kayak gitu. Akhirnya muncul challenge aneh-aneh gitu. Itu dia. Kemudian ketika nanti dia sudah mendapatkan pujian banyak, mendapatkan apa yang dia mau, kemudian dia tersandung kasus, jebret, down, dicaci, dihujat sana sini, mental urusannya. Iya, ya kan? Kesehatan mental. Sebenarnya kesehatan mental itu nanti ngaruhnya kemana? Fisik. Pasti. Kadang dicek sama dokter gitu kan. Oh ini yang apa namanya? Bapak ini bukan sakitnya karena kenapa-napa, ini karena capek pemikirannya. Gitu. Akhirnya muncul penyakit-penyakit lain yang kadang kita nggak sadari. Betul. Cuma banyak lagi pemirsa, itu buat next topik ya. Jangan kemerusuh, jangan buru-buru untuk membahas satu topik secara langsung. Oke. Mungkin untuk hari ini sekian dulu. Wah, kita udah terima banyak banget ilmu dari Mas Fandi, narasumber kita hari ini dari Vokasi ID. Jangan lupa cek Vokasi ID loh. Yes. Itu ada di Instagramnya, nanti kita munculkan di sini. Follow ya. Jangan lupa subscribe juga ya teman-teman. Kalau suka like dan komen, jangan lupa di-share ke teman-temannya. Semoga bisa jadi ilmu yang bermanfaat. Amin, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian teman-teman, merdeka. Bye, thank you ya. Sukses semuanya.